Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suasmi. Saya Syukur Berkat Barogo. Kami berdua di sini akan membahas mengenai pembuatan kurva kalibrasi sulfadiazin untuk praktikum biofarmaseutika yang dosen pengampunya yaitu Bu Kristika Desana Surbakti, SPAM MSc APT. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan di dalam praktikum yang berjudul pembuatan kurva kalibrasi sulfadiazin. Nah, berikut alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum ini. Alat yang kita gunakan adalah labutan ukur yang 1000 mili, kemudian 100 mili, dan yang 10 mili. Kemudian neraca analitik untuk menimbang bahan. Kemudian gelas ukur yang 1 liter dan yang 10 mili. Selanjutnya adalah beaker gelas yang 1 liter. Kemudian pipet volume yang 5 dan 10. Kemudian bola karet. Kemudian pH meter untuk mengukur pH nanti. Kemudian batang pengadu dan spatula. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama adalah serbuk sulfadiazin, serbuk pepsin, dan serbuk NaCl. Kemudian kita gunakan asam klorida pekat sebanyak 7 mili. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, maka kita di sini akan membuat larutan medium lambung. Di sini kita akan menimbang NaCl sebanyak 2 gram. Ini dia 2,03. Lebih sedikit nggak masalah ya. Setelah kita melakukan penimbangan bahan, maka kita selanjutnya akan melakukan pencampuran bahan-bahan yang telah kita timbang tadi. Yang pertama yaitu NaCl sebanyak 2 gram. Kita masukkan. Baru pepsin 3,2 gram. Dan HCl pekat sebanyak 7 mili. Setelah kita campurkan, maka kita aduk dan kita tambahkan sampai 1000 ml dengan Aquades. Setelah medium lambung semua larut, maka kita harus mengukurnya dengan pH meter, yaitu tepatnya 1,2 pH-nya. Setelah medium lambung dibuat, maka sulfadiazin yang sudah ditimbang 250 mg kita masukkan ke dalam medium lambung dan dietkan sampai 1000 ml. Setelah obat sulfadiazin larut dalam medium lambung, maka kita akan memipetnya untuk menjadi LiB2 sebanyak 4 ml. Setelah kita ambil 4 ml dari LiB1, maka kita masukkan ke dalam LiB2 di labu ukur 100 ml sebanyak 4 ml. Kemudian diadkan dengan Aquades sampai garis tanda. Ingat kalau cairan jernih dia meniskus bawah. Ini LiB2. Dari LiB2 ini kita akan mengambil sebanyak 4 ml, 5 ml sampai 10 ml. Itu konsentrasinya 4 ppm, 5 ppm, 6 ppm, 7 ppm, 8 ppm, 9 ppm sampai 10 ppm. Maka dari itu di sini saya akan mencontohkan pengambilan 4 ml atau 4 ppm dan dimasukkan ke dalam larutan ukur 10 ml.
Kemudian diatkan dengan Aquadesk sampai garis standar. Lakukan pengisian pada labutan tukur 10 ml dengan konsentrasi yang telah ditentukan, maka selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dengan menggunakan alat spektrofotometri UV visible untuk melihat absorbansinya dengan suasana asam yaitu 242 nanometer, untuk suasana basah yaitu 240 nanometer dan 254 nanometer. Demikianlah tutorial praktikum kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi dengan kalian, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang dimengerti. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID ini segera berakhir agar praktikum secara nyata bisa kita lakukan. Terima kasih. Bagi adik-adik yang belum paham mengenai penggunaan alat maupun bahan-bahan yang digunakan, kalian bisa tanyakan pada kami berdua atau dosen yang lain, sehingga kalian walaupun dengan cara online kalian tetap memahami dan kita mengetahui inti dari sebuah praktikum tersebut. Terima kasih.